cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 24 Agustus 2026 yang nantinya akan mengangkat mengenai dampak El Nino, waspada karhutla, kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk hari ini saya Ika Darsono Momoya bersama Anda dan pastinya saya tidak sendiri dan menghadirkan narasumber Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Bapak Aris Yunatas SP MP. Selamat pagi Pak Aris Yunatas. Selamat pagi Bu. Iya, senang sekali Bapak bisa hadir pagi hari ini di studio RRI Manado. Dan juga sudah hadir di sebelah Bapak Aris adalah Bapak Dani Repi SIK. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi, sebagai ya penata penanggulangan bencana ahli muda. Yang pagi hari ini seperti saya katakan tadi bahwa kita mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla yang memang saat ini sementara terjadi ya. Saya Ika Darsono Momoya bersama Anda dan nantinya saya berharap Anda bisa bergabung bersama kami berpartisipasi di dialog sulut bicara ini. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon
SMS WA di 0821 9583 5080 atau melalui komentar YouTube RRI Manado. Sekali lagi di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Baik, kita akan segera mulaikan dialog kita pagi hari ini mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Ya, narasumber yang ada di studio bahwa memang saat ini sementara terjadi dan memang sementara dikhawatirkan ya oleh orang-orang dengan adanya dampak El Nino. Kalau boleh saya bertanya kepada Pak Aris, sebenarnya Bapak bisa menjelaskan kembali apa sebenarnya Pak El Nino ini agar masyarakat bisa lebih tahu lagi ya. Oke, silakan Pak Aris. Ya, baik. Terima kasih bahwa kami dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara dari bulan April kami sudah menyampaikan terkait dengan awal musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Namun di musim kemarau tahun ini memang ada fenomena yang Ibu tadi sampaikan, yaitu El Nino. El Nino sendiri adalah menghangatnya suhu muka laut di Laut Pasifik, khususnya di Nino 34, yang tentunya sangat berpengaruh terkait dengan dinamika atmosfer untuk wilayah kita, di mana secara sederhananya El Nino adalah meningkatkan kekeringan di wilayah kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, di musim kemarau dengan El Nino yang sekarang ini terjadi, ini tentunya kita menghadapi musim kemarau yang cukup kering. Kenapa? Karena musim kemarau kita dibarengi dengan fenomena El Nino, sehingga tentunya ini menjadi kewaspadaan bagi kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering. Jadi kewaspadaan untuk bulan sekarang, kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat, sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang bersih, ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Ya, sejak April ya sudah diumumkan akan terjadi El Nino ya, Pak Aris ya. Jadi sebenarnya apa yang disiapkan ataupun koordinasi seperti apa yang dilaksanakan oleh jajaran BMKG sendiri? Ya, kami dari bulan April sudah melakukan press release terkait dengan prediksi awal musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa di press release itu musim kemarau kita ada El Nino. Dalam waktu itu El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena ini juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering. Ya, baik. Saya beralih ke Pak Dani ya. Sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda di BPBD ya Pak Dani ya. Oke, bagaimana persiapan yang dilaksanakan oleh Pak Dani bersama jajaran menghadapi El Nino ini, Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara, paling terutama kami pasti menyiapkan sumber daya kami, personil dan sumber daya sarana prasarana serta peralatan dalam rangka menghadapi dampak El Nino tentang waspada karhutla. Karena di kondisi seperti ini yang tadi dijelaskan Pak Aris dari BMKG bahwa kita sudah mulai dari bulan Juli di 15 kabupaten kota telah terjadi beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan itu sampai hari ini tetap masih dalam penanganan. Dan
dampak yang sama dari El Nino yang sekarang lagi juga kita sementara menghadapi, dan sekarang lagi kita berupaya bagaimana kita bisa melakukan banyak hal untuk ini. Misalnya ada dampak kekeringan di mana banyak wilayah telah mengalami kekeringan, dan itu sangat berdampak kepada masyarakat, terutama untuk kesehatan. Karena itu pun kami harus tetap berupaya supaya ketersediaan air di masyarakat harus tetap berjalan. Dan dari data yang telah kami rangkum selama ini berdasarkan penanganan juga, ada beberapa kabupaten kota yang telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama ada di wilayah Minahasa Tenggara yang areal terbakarnya cukup besar, di atas 1.000 hektar, dan itu puji Tuhan alhamdulillah dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan teman-teman lain, kebakaran itu bisa tertangani. Dan saat ini juga daerah yang sudah pasca terbakar itu tetap dijaga agar jangan sampai terjadi lagi. Di wilayah Kabupaten Bolmong juga hampir setiap hari ada kebakaran-kebakaran, walaupun memang arealnya tidak terlalu besar. Dan itu prinsipnya ketika ada kebakaran itu harus cepat ditangani dulu, dan untuk melihat kenapa daerah itu bisa terbakar itu akan tetap diproses, kenapa wilayah itu bisa terbakar dan tetap diselidiki. Tapi pada dasarnya untuk kejadian kebakaran hutan itu yang paling terutama ditangani dulu, bagaimana upaya untuk dipadamkan dulu apinya, mungkin itu. Ya, sampai sejauh ini sudah berapa banyak kejadian yang ada atau ditangani oleh BPBD, Pak? Untuk kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara di 15 kabupaten kota sudah berada di angka 40-an mungkin kali lebih. Terutama yang paling banyak terjadi di wilayah Bola Mongondo. Setelah Bola Mongondo, wilayah Bitung, Manado, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kepulauan Talaut, dan ada sedikit di wilayah-wilayah kabupaten yang lain. Tapi paling banyak itu terjadi di wilayah Bolmong dan Manado serta Bitung. Nah, di Manado juga banyak kebakaran lahan-lahan kecil yang bisa berdampak kepada kebakaran di pemukiman, terutama rumah. Dan itu yang sementara kami upayakan supaya proses edukasi di masyarakat tetap berjalan sehingga kasus-kasus itu tidak terjadi lagi. Iya. Baik, saya beralih ke Pak Aris ya. Sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, bagaimana BMKG melihat perkembangan fenomena El Nino saat ini dan pengaruhnya terhadap kondisi iklim di Sulawesi Utara? Silakan Pak Aris Yunatas SPMP sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Anda melihat sebagai bagaimana perkembangannya? Ya, sebenarnya siklus El Nino dan La Nina ini sebenarnya dulu jenjang waktunya itu 5-7 tahun, kemudian memendek ke 3-5 tahun. Sekarang itu hampir tiap tahun muncul yang namanya El Nino sama La Nina ini. Kalau La Nina lebih pada peningkatan curah hujan, kalau El Nino itu adalah keringan. Nah, fenomena ini yang dulunya memang siklusnya 5 tahunan, sekarang hampir tiap tahun ini menjadi kewaspadaan kita akan global warming atau perubahan iklim yang sangat dinamis dari tahun ke tahun, sehingga itu juga mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim untuk wilayah Sulawesi Utara. Kalau kita flashback kejadian El Nino dengan musim kemarau, dengan El Nino dalam kategori sangat kuat itu mulai tahun 1982, kemudian terjadi lagi tahun 1997, dan kemudian dilanjut ke 2015, dan 2026 akan menjadi rekod atau menjadi histori bahwa kita pernah mengalami El Nino dalam kategori sangat kuat. Ini luar biasa karena musim kemarau dengan El Nino sangat kuat, dampaknya sangat terasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dhani, banyak sekali kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kekurangan bersih, bahkan
mungkin banyak daerah-daerah air persawahan yang mengalami gagal panen, dan ini menjadi kami juga dari awal bulan April tadi sudah memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui teman-teman media, termasuk juga rapat-rapat koordinasi yang sudah kami laksanakan untuk melakukan persiapan menghadapi musim kemarau dengan El Nino yang dalam kategori sangat kuat, sehingga dampak dari bencana ini bisa kita minimalisir. Bu. Ya, baik, saya beralih ke Pak Dani ya. Pak Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda. Nah, Pak, apabila terjadi kebakaran ya di satu tempat ataupun ada laporan terjadi kebakaran, seperti apa mekanisme yang ada untuk personilnya menuju ke lokasi tersebut? Seperti apa, Pak Dani? Silakan. Mekanisme kami dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, ketika ada laporan yang masuk dari masyarakat kepada pemerintah, terutama yang harus kami lakukan adalah kami langsung mengkaji secara cepat, melakukan kajian secara cepat tentang di mana lokasinya, seberapa besar, dan dampaknya terhadap kemungkinan berdampak kepada masyarakat, dan secepat mungkin tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana itu harus menuju lokasi sambil berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kebakaran itu. Instansi terkait yang selama ini terus mengawal dalam penanganan pemadaman api dalam kebakaran hutan ini adalah TNI dan Polri bersama instansi-instansi terkait lain, misalnya ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Penanganan kejadian kebakaran ini ketika di lokasi itu langsung cepat berkoordinasi, di mana di dalam penanganan ini di lokasi ada tim yang langsung melakukan upaya pemadaman, terutama kami langsung bekerjasama dengan Dinas Kehutanan sebagai pemangku, karena rata-rata kejadian bencana kebakaran ini berada di wilayah hutan, di mana itu adalah kewenangan dari kementerian, di bawah Kementerian Kehutanan, dan di Kementerian Kehutanan ada tim Manggala Agni yang memang spesialis pemburu api di hutan. Koordinasi ini tetap terjaga, dan di dalam penanganannya tetap ada pembagian tim yang melakukan upaya penanganan pemadaman, dan ada tim yang melakukan upaya suplai logistik untuk kebutuhan para petugas dan suplai untuk peralatan, bagaimana kita harus memenuhi prasarana seperti alat pemadam kebakaran, ketersediaan air dalam penanganan. Karena persoalannya penanganan kebakaran hutan ini harus sangat bisa kita melakukan edukasi jangan sampai terjadi. Karena kebakaran hutan ini apabila sudah terjadi dan di satu wilayah yang tingkat kekeringannya tinggi dan wilayah besar, itu sangat sulit dipadamkan. Karena tergantung kondisi wilayah tersebut, daerah tersebut, topografinya yang begitu rapat, ada tebing, ada jurang. Jadi untuk pemadamannya sangat sulit. Dan itu memerlukan koordinasi yang cepat, terutama dengan TNI Polri, karena dari personil teman-teman dari TNI Polri sangat siap dalam penanganan itu, membantu pemerintah dalam penanganan karhutla. Ya baik, sebelum kita lanjut saya ingin tanyakan kepada Pak Dani ya, sebenarnya seberapa banyak damkar yang dimiliki oleh BPBD sendiri ataupun di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, seperti apa Pak? Berapa banyak yang dimiliki sebenarnya? Untuk jumlah armada damkar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara selama ini yang banyak ikut membantu dalam penanganan karhutla, misalnya kejadian karhutla di Kabupaten Minahasa Tenggara, di tepatnya di bawah kaki Gunung Soputan di Desa Silian, itu dibantu oleh hampir semua kabupaten kota yang bertetangga dengan Minahasa dan Minahasa Selatan, begitu juga Pemkot Manado juga. Itu membantu dalam penyediaan mobil damkar, juga dibantu oleh TNI. Mobil damkarnya TNI terus dibantu oleh mobil water cannon dari Polda Sulut, dan ada beberapa mobil dari Kementerian Kehutanan, pengendalian kebakaran hutan dari Manggala Agni,
Dan yang terkumpul itu biasanya di daerah kebakaran hutan itu bisa sampai 10 mobil damkar yang siaga di lokasi kebakaran hutan. Itu baru melibatkan kabupaten kota di wilayah sekitar Minahasa. Saya pikir itu kalau rata-rata setiap kabupaten kota memiliki mobil damkar yang cukup, tapi untuk penanganannya kita harus berbagi karena jangan sampai mobil-mobil damkar dari satu kabupaten kota fokus di satu wilayah, sedangkan wilayah lain ada yang perlu kita jaga juga kan. Karena berdasarkan pantauan dari BMKG bahwa hampir semua wilayah Sulawesi Utara sekarang mengalami di masa puncak kekeringan. Jadi semua BPBD dan damkar saat ini lagi terkonsentrasi bagaimana melakukan kesiapsiagaan dalam rangka kebakaran hutan dan lahan ini. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda dan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog sulut bicara untuk hari ini yang mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 9583 5080 atau juga di kolom komentar live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di live YouTube RRI Manado, dan juga untuk Anda yang ingin telepon langsung ke 0821 9583 5080. Ini mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, kami tetap menunggu Anda. Saat ini waktu di studio kami pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sementara ya bersama dengan saya di studio Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Bapak Aris Yunatas SPMP dan Bapak Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli Manado. Ya, ahli muda ya. Dan saya ke Pak Aris Yunatas ya. Apa dampak yang mungkin dirasakan masyarakat Pak di tengah-tengah El Nino ini? Baik, saya kira pasti sudah banyak dirasakan, terutama panasnya luar biasa, dan itu akan yang untuk biasanya di perumahan saya kira sudah mulai menyusut sumur ya, kekurangan air bersih. Saya kira nanti tahun-tahun BD sudah mulai kering ya, artinya sudah bisa membantu istilahnya kalau sudah ditetapkan status siaga darurat. Terus kekeringan saya kira ini juga akan untuk sektor pertanian saya kira ini juga penting. Makanya kami dari awal bulan April kami sudah melakukan sosialisasi kepada teman-teman Dinas Pertanian, khususnya Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, dan BRMP yang terkait dengan penyuluhan. Harapan kami di musim kemarau dengan El Nino sangat kuat ini, pihak pertanian melakukan langkah-langkah antisipasi, terutama melakukan perencanaan tanam, memilih tanaman yang memang rentan terkait dengan kering, atau mungkin juga meningkatkan sarpras ya, khususnya untuk pengairan sawah, karena biasanya di musim kemarau untuk lahan itu biasanya semuanya kering, meskipun sungai juga kering juga. Nah ini juga perlu diantisipasi terkait dengan kekeringan di persawahan, jangan sampai menjadi gagal panen atau pusuh sehingga menurunkan produksi tanaman kita, produksi pertanian. Selain itu juga saya kira tadi kebakaran hutan dan lahan sudah dibahas oleh Pak Dani, yang sudah kemarin ada 1.000 lebih hektar ya di Soputan, yang tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa musim kemarau dan El Nino sangat kuat, sangat rentang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami mengharapkan instansi terkait dan masyarakat jangan membuang puntung rokok jika bakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan membakar, itu jangan, karena dengan kondisi sekarang cepat sekali meluas, dan apalagi sekarang ada beberapa hari kemarin kita mengalami angin kencang sehingga rembetan dari kebakarannya akan sangat cepat meluas gitu, sehingga ini perlu antisipasi bersama. Selain itu juga selain kebakaran hutan dan ada juga mungkin terasa angin kencang ya di masyarakat sangat terdampak, karena ada beberapa hari minggu kemarin
ada badai siklon tropis di Filipina. Jadi memang untuk wilayah Sulawesi Utara, apabila terjadi siklon tropis atau munculnya bibit siklon tropis di wilayah Filipina, itu sangat terasa atau berdampak angin kencang di wilayah Sulawesi Utara, sehingga yang seperti kerasakan mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin rusak ya dari rumahnya yang semi permanen karena anginnya cukup kencang berhembus, sehingga ini menjadi kewaspadaan di musim kemarau, ditambah lagi dengan angin kencang untuk wilayah Sulawesi Utara. Baik, ya pendengar dan pemirsa RRI Manado, kami masih mengajak Anda untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan berpartisipasi bersama kami di dalam dialog Sulut Bicara untuk hari ini. Ya, kita masih memang tengah diperhadapkan dengan fenomena El Nino saat ini, dan memang terasa sekali ya Pak kalau kita berada di jalanan ya. Tidak seperti di waktu-waktu yang biasanya biasa-biasa saja, tetapi kalau saat ini kita berada di jalanan, misalnya di kendaraan di motor ya, sangat terasa udaranya, suhunya memang lain, seakan kita juga mau terbakar. Iya, jadi memang sangat-sangat kering ya Pak di masa El Nino ini. Ya, jadi untuk ya saya ke Pak Dani ya, bagaimana pihak BPBD untuk mengedukasi masyarakat? Ada yang mungkin belum mengetahui di tingkat-tingkat masyarakat ya, seperti masih membakar sampah di jalanan, masih membakar rumput-rumput kering di jalanan ya. Jadi belum semuanya paham atau mengetahui himbauan ataupun dilarang untuk membakar secara terbuka ya Pak, walaupun dari sampah, karena ada pengalaman minggu yang lalu ada kebakaran yang terjadi akibat membakar sampah ya di jalanan di dekat rumah ya Pak. Jadi seperti apa Pak Dani, pihak BPBD untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar sampah atau juga membakar lahan? Seperti apa Pak Dani? Begini, sebelumnya dalam beberapa hari ini telah keluar surat instruksi Mendagri kepada seluruh gubernur dan wali kota bupati di seluruh Indonesia tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di masa kemarau dan pengaruh El Nino ini. Bahwa di dalam instruksi Mendagri tersebut yang isinya adalah pelarangan membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar apapun. Jadi dalam hal ini karena kebiasaan selama ini masyarakat untuk membuka lahan dengan cara praktis dan cepat adalah dengan cara membakar kan. Tetapi dalam instruksi Mendagri ini semua bentuk pembakaran dalam bentuk apapun, membakar semak, membakar sampah, itu untuk saat ini dilarang, dan itu telah diinstruksikan ke gubernur dan bupati wali kota untuk terus dilanjutkan ke tingkat pemerintah paling bawah sampai ke tingkat kelurahan. Dan hari ini pemerintah provinsi juga akan mengeluarkan surat tersebut, instruksi kepada bupati wali kota dari gubernur kepada bupati wali kota dalam rangka melakukan perpanjangan tangan dari instruksi Mendagri ini, dilarang melakukan pembakaran apapun untuk pembukaan lahan, untuk pembakaran sampah dan lain-lain. Karena melihat kondisi yang kemarau yang cukup kritis sekarang ini, karena salah satu juga karena dari akibat dampak El Nino ini, banyak sekali terjadi kebakaran rumah, kebakaran hutan, lahan, pekarangan, perkebunan, itu terjadi akibat pembakaran itu. Memang ada teori yang mengatakan di saat musim kemarau seperti ini, intensitas suhu yang begitu tinggi, bahan bakaran kering itu bisa terbakar secara alami akibat gesekan. Tapi pada dasarnya kejadian itu sangat sulit, kemungkinan kecil terjadi, cuma 0,sekian% kejadian itu bisa terjadi. Hampir semua kejadian kebakaran hutan dan lahan ini diakibatkan oleh potensi dari ulah manusia itu sendiri. Dan edukasi yang kami lakukan sampai hari ini, setiap minggu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kabupaten kota, ada BPBD, ada dinas-dinas terkait, tetap melakukan edukasi bahwa bagaimana masyarakat berupaya untuk mengurangi resiko agar tidak terjadi kebakaran seperti yang terjadi lalu. Edukasi itu bisa melalui secara langsung, melalui platform digital, bentuk multimedia, dan itu tetap
dilaksanakan setiap hari sampai di tingkatan paling bawah, sampai di kecamatan, kelurahan, sampai di lingkungan. Itu tetap diedukasi karena persoalannya penanganan kebakaran ini kalau sudah terjadi sangat sulit dilakukan penanganan. Iya. Dan itu tetap intens kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa sangat berhati-hati untuk dalam kondisi seperti ini. Hindari apapun sebagai pemicu dari kebakaran yang bentuk-bentuk pembakaran atau bentuk-bentuk api itu harus kita sebisa mungkin kita hindari. Mungkin itu. Iya, baik, saya beralih ke Pak Aris Yunatas ya, Pak Aris, dari stasiun klimatologi sendiri, apakah sudah ada informasi kapan hujannya ya Pak? Semua merindukan hujan. Iya, sepertinya di daerah-daerah tertentu malah melaksanakan sholat dan doa untuk hujan ya Pak ya, karena sudah begitu panas dan begitu mengakibatkan kebakaran dan lain sebagainya untuk dampak dari El Nino ini. Jadi seperti apa Pak? Ya, baik. Sebelum saya jawab Ibu tadi terkait kapan musim hujannya, perlu kami sampaikan bahwa kami Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca dan iklim terkait dengan kekeringan meteorologi. Jadi ini kami keluarkan setiap 10 hari, dasarian sekali, di mana dengan kategori yang pertama itu waspada. Waspada itu apabila suatu daerah itu tidak mengalami hari tanpa hujan, itu antara 20 sampai 30 hari, itu waspada. Nanti ada tingkat selanjutnya lagi yang lebih tinggi yaitu siaga. Peringatan dini kekeringan meteorologi dalam satu siaga ini apabila suatu daerah itu tidak mengalami hari tanpa hujan, itu antara 30 sampai 60 hari atau 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah kekeringan meteorologi dalam status awas. Status awas ini apabila suatu daerah tidak mengalami hari tanpa hujan itu lebih dari 2 bulan atau 60 hari. Nah, peringatan dini kekeringan meteorologi ini kami sampaikan ada beberapa daerah yang memiliki status awas atau sudah 2 bulan tidak mengalami hujan sama sekali. Yang pertama yaitu Bulu Mengunduh, Bulu Mengunduh Utara, dan di kepulauan ada Sitaro. Selebihnya memang ada beberapa daerah yang dalam status siaga. Siaga itu tadi dengan waktu 1 bulan sampai 2 bulan ya, tidak mengalami hujan sama sekali. Itu Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bulu Mengunduh Timur, Manado, Minahasa Utara, Kota Mobagu, dan yang selanjutnya adalah yang waspada. Yang waspada mungkin sisanya ya. Tapi yang memang kita fokuskan ada 3 daerah tadi yang memang awas. Artinya sudah 2 bulan lebih tidak mengalami hujan. Ini ya tadi Bulu Mengunduh Utara, dan Sitaro. Harapan kami di daerah tersebut bisa melakukan tindakan pencegahan. Karena sudah 2 bulan tidak hujan, saya kira dampaknya luar biasa, kekeringan, kekurangan bersih, saya kira masyarakat akan merasakan dampaknya, apalagi kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga bisa aja gagal panen untuk wilayah-wilayah, karena di sana biasanya sentra pangan ya, untuk wilayah itu. Nah, untuk yang seperti Ibu tanyakan tadi, awal musim hujan kita untuk wilayah Sulawesi Utara, sebenarnya kami melakukan analisis, karena biasanya kami BMKG dalam melakukan rilis kapan musim hujannya, kami bisa melakukan rapat nasional dulu Bu terkait dengan penetapan musim penghujan ini. Sementara berlangsung, tapi memang gambarannya kalau kita flashback tahun 2023, biasanya kalau musim kemarau dibarengi dengan El Nino, apalagi ini kategorinya sangat kuat, biasanya mundur Bu. Mundur itu biasanya kalau normalnya musim penghujan wilayah Sulawesi Utara itu bulan November Desember, bisa aja mundur bulan Desember.
Itu gambarannya. Nanti kami secara rilis setelah kami melakukan rapat koordinasi dengan BMKG Pusat terkait dengan prediksi awal musim hujan untuk wilayah Sulawesi Utara. Nanti kita akan, kalau sudah keluar, kita akan melakukan press release secara bersama-sama dengan media dan teman-teman Forkopimda Sulawesi Utara, kapan sih musim penghujan untuk wilayah Sulawesi Utara. Iya, ada yang menyebutkan bahwa untuk El Nino ini sampai di bulan Oktober, tetapi ada juga yang menyebutkan sampai di bulan Februari, Pak. Apakah seperti itu ya? Iya. Informasinya memang El Nino diprediksi sampai bulan Januari Februari. Memang dalam kategori memang menurun, tapi memang masih dalam kategori sangat kuat dan kekuat ya. Iya. Jadi inilah yang menjadikan dasar kami kemungkinan besar musim penghujan kita mundur. Kecuali El Nino-nya sudah normal, mungkin bisa aja musim hujan di November. Tapi karena ini El Nino-nya sangat kuatnya sampai awal tahun, nah ini prediksi musim hujan bisa mundur, bisa di Desember dan awal tahun lah, bisa situ. Iya, baik. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di dialog sulut bicara untuk hari ini ataupun pagi hari ini yang mengangkat mengenai dampak El Nino, waspada karhutla. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 082195835080 atau di komentar di YouTube RRI Manado. Dan sebelumnya kita akan break dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog Sulut Bicara hari ini yang mengangkat dampak El Nino waspada karhutla yang masih terus bersama Bapak Aris Yunatas SPMP sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara dan Bapak Dani Repi SIK sebagai Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sulawesi Utara. Dan kami tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi, untuk bergabung bersama kami, berdialog langsung dengan narasumber yang ada terkait dengan dampak El Nino waspada karhutla yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Ini secara, ya saya ke Pak Aris Yunatas, ini mendunia atau hanya di Indonesia saja Pak untuk yang terjadi kebakaran-kebakaran ini? Ya, kalau untuk fenomena El Nino saya kira ini fenomena global Bu ya, artinya semua negara mengalami khususnya di yang dekat berdekatan dengan Laut Pasifik ya. Tapi kalau musim kemarau memang daerah tropis lah yang memang mengalami, kecuali daerah rintang tinggi yang memang punya musim yang berbeda, tapi daerah tropis sekarang kita memang mengalami musim kemarau. Tapi kalau El Nino itu karena fenomenanya global, saya kira hampir semua negara mengalami kekeringan ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang berdekatan dengan Laut Pasifik. Nah ini tentunya menjadi, terutama yang kita di Sulawesi Utara pasti akan terdampak. Saya kira ini yang tentunya kami secara institusi menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat dan semua stakeholder yang terkait, mari bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kurang bersih tadi, sama kebakaran hutan dan lahan, Bu. Ya, sepertinya dari yang Bapak informasikan bahwa kita akan mengalami masa kekeringan yang lebih panjang ya Pak ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat menghadapi masa kering ini yang berkepanjangan? Ya, saya kira puncak musim kemarau kita sampaikan bulan Agustus sampai September, dan saya kira ini di 2 bulan ini tidak akan ada hujan sama sekali. Saya kira masyarakat yang akan berdampak saya kira lebih bijak menggunakan air, karena air saya kira sumur-sumur debitnya sudah semakin turun, sehingga perlulah kita melakukan bijak menggunakan air, artinya menggunakan seperlunya, jangan berlebihan, sehingga air bisa kita gunakan selama musim kemarau. Dan tentunya pihak BPBD di saat ada kekurangan bersih, saya kira nanti bisa melakukan penyalur bantuan ya, mobil tangki Pak ya, karena biasanya teman-teman BPBD akan menetapkan status siaga darurat kalau nggak salah, sehingga bantuan BTT itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat khususnya yang memang kekurangan air bersih terutama ya, karena biasanya sumur-sumur sudah mulai kering, Bu. Ya. Iya. Kalau misalnya kita melihat ya seperti pagi tadi agak sedikit mendung ya, sehingga orang memposting ya dan punya status mudah-mudahan ini adalah semo hujan, kalau Manado bilang semo hujan ini. Ini sebenarnya fenomena karena asap atau karena memang sudah mulai ada tanda-tanda ya Pak? Ini agak gelap-gelap, sudah ada tanda-tanda mau hujan, karena tadi Bapak bilang masih lama belum ada tanda-tanda untuk hujan ya, tapi dari cuaca yang agak sedikit mendung seperti apa Pak? Apakah itu karena asap atau pengaruh yang lain? Silakan Pak. Jadi secara garis besar di musim kemarau memang masih ada kondensasi atau pembentukan awan, tapi sangat kecil Bu. Karena di musim kemarau itu diakibatkan karena masuknya angin dari Australia yang sifatnya kering. Jadi monsun Australia itu sifatnya kering, sehingga yang menjadi dasar kami menetapkan musim kemarau adalah pola angin dari Australia yang masuk di wilayah kita. Berbeda di saat musim hujan, pola anginnya dari Asia yang memang sifatnya basah atau dari Pasifik. Tapi karena musim kemarau ini pola anginnya itu dari Australia dan matahari itu di utara, itulah yang menyebabkan kita akan mengalami musim kemarau.
Nah, terkait dengan terjadinya awan, saya kira itu ada di musim kemarau, tapi tidak sebanyak di saat nanti musim hujan. Karena nanti di siang hari pun dia akan hilang karena massa udara di atasnya cukup kering. Apalagi fenomena El Nino yang sangat kuat ini menyebabkan juga kondensasi itu atau pembentukan awan itu sangat kecil lagi. Sehingga inilah yang menjadi informasi kami kepada masyarakat bahwa puncak musim kemarau itu masih di bulan Agustus dan September. Dan perlu kami juga tambahkan bahwa di musim kemarau itu kita akan mengalami atau masyarakat Sulawesi Utara akan mengalami hawa yang cukup dingin di dini hari dan pagi hari. Nanti udah mulai terasa. Kemarin di minggu-minggu kemarin belum terasa, tapi minggu-minggu ini sudah mulai terasa. Jadi itu disebabkan karena tidak ada awan di wilayah kita atau karena biasanya pada malam hari itu terjadi pemantulan ultraviolet yang dari matahari itu dilepas langsung ke angkasa, tidak ada awan yang mengembalikan lagi ke bumi, sehingga cuaca itu atau kondisi suhunya cukup istilahnya turun di dini hari sampai pagi hari, sehingga saya kira masyarakat yang beraktivitas di malam hari ya, terutama dini hari menjelang pagi, mungkin lebih kami sampaikan untuk menggunakan masker atau jaket karena bisa mempengaruhi kesehatan ya, terkait dengan suhu yang cukup dingin pada menjelang dini hari sampai pagi hari. Nanti mungkin di puncaknya saya kira nanti ada awan hazy ya atau kabut yang tentunya akan mengganggu juga aktivitas masyarakat. Mungkin bisa pakai masker agar tidak mempengaruhi kesehatan kita. Di musim kemarau saya kira perlu kita waspadai aktivitas di luar yang menyebabkan heat stroke, Bu, itu juga perlu dijaga. Selain itu juga ISPA terkait dengan polusi udara, terkait kebakaran hutan lahan itu juga perlu dijaga, menggunakan masker atau menjauhi terkait dengan kebakaran hutan lahan, karena polusi udara sangat jelek di saat ada terjadi kebakaran. Iya. Ya. Baik. Ya, saya beralih ke Pak Dani Repi ya. Ya, Pak Dani, ini sudah intens ya terjadi kebakaran setiap hari, setiap saat ada kebakaran lahan yang terjadi lebih banyak ya. Dan seperti apa mekanisme kerja dari BPBD sendiri? Apakah mempersiapkan personilnya 1x24 jam untuk mengantisipasi jangan-jangan terjadi kebakaran misalnya di tengah malam dan lain sebagainya, seperti apa Pak? Dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, instansi pemerintah dari Badan Penanggulangan Bencana itu ada terbentuk di kabupaten kota, ada BPBD di tingkat kabupaten kota, dan kami di BPBD provinsi terus berkoordinasi dan tetap siaga. Karena petugas tim reaksi cepat di Badan Penanggulangan Bencana itu bekerja 24 jam, siaga 24 jam, terutama di Pusdalops, Pusat Pengendalian dan Operasi. Ketika ada kejadian, diharapkan masyarakat segera mungkin bisa melapor kepada siapapun, terutama ke lintas pemerintah. Nanti dari lintas pemerintah desa, kelurahan, kecamatan langsung bisa melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana di kabupaten kota atau di provinsi apabila ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Karena kejadian kebakaran hutan dan lahan itu harus cepat penanganannya. Kalau tidak, kalau dia sudah sampai membesar, upaya penanganannya akan lebih sulit lagi. Dan lanjut mungkin yang bisa kami sampaikan dalam rangka ini musim kemarau dan dampak El Nino ini yang cukup berkepanjangan, yang tadi dikatakan Pak Aris itu bisa sampai dengan bulan full September, bahkan musim hujan kita agak mundur bisa sampai dengan Desember. Jadi kita harus bisa memprediksi sekarang bahwa kita kemungkinan terburuk itu kita dapat hujan nanti Desember. Dan ini yang harus kami pertimbangkan, bahwa ketersediaan air.
dampak dari kekeringan itu sendiri yang bisa berpotensi terganggunya gagal panen, baru terutama yang paling penting itu kekurangan air di tingkat masyarakat. iya. Dan itu sudah kami sampaikan lewat pemerintah kabupaten kota di Badan Penanggulangan Bencana, sebisa mungkin berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, unsur dari pemerintah, dinas sosial, dari Damkar, supaya apabila ada masyarakat yang terjadi kekurangan air, sebisa mungkin kita dapat menyalurkan bantuan air kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Karena memang sudah bisa diprediksi kalau sampai dengan bulan September ini kita tidak ada hujan, Pak. Memang agak sulit juga. Pasti akan banyak terjadi kekeringan di wilayah pemukiman masyarakat, dan itu sangat berdampak bagi kesehatan untuk masyarakat. Dan kita sekarang lagi bagaimana prepare untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekurangan air. Itu hal yang penting. Mungkin itu. Ya, Pak Dhani, seperti yang saya lihat di Papua ya, di Wasior sana, kebakarannya terjadi di hutan sudah di ketinggian ya. Dan masyarakat bersama polisi yang ada di situ masing-masing membawa galon untuk naik ke gunung untuk menyiramkan ke lahan yang terbakar ya, karena sudah meluas dan sudah sangat-sangat panas ya di daerah tersebut. Kalau terjadi di sini seperti apa, Pak? Itulah yang mungkin tadi Iya. saya sampaikan. Bagaimana kita secepat mungkin penanganan kebakaran hutan ini apabila apinya masih kecil, itu harus cepat ditangani. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa masyarakat harus datang dengan galon, dengan alat supaya bisa menampung air untuk membunuh atau memadamkan air. Yang terjadi di sini juga begitu, karena daerah yang terbakar itu kalau posisinya itu di tengah hutan dengan medan yang cukup sulit untuk dijangkau oleh petugas atau dijangkau dengan alat mobil damkar, itu mau tidak mau petugas harus masuk ke hutan dengan menggunakan alat pemadaman yang seadanya dengan jumlah air yang cukup kecil. Dengan misalnya ada dari tim pemadaman kebakaran hutan, kami pakai jet sprayer. Itu daya tampung airnya cuma 15 sampai 20 liter. Sedangkan harus memadamkan api yang jauh di dalam di tengah hutan. Itu jadi persoalan. Kalau kebakarannya yang dekat akses jalan, damkar cepat untuk melakukan pemadaman. Tapi kalau kebakarannya sudah jauh di tengah hutan, ya itu yang agak sulit. Sulit ya. Iya. Kadang kita memerlukan anggaran yang besar untuk memadamkan kalau kebakaran di tengah hutan itu harus pakai waterbombing lewat pesawat terbang, helikopter. Itu biayanya besar. Ya, sudah ada yang masuk lewat WhatsApp ya. Selamat pagi, saya jadi penasaran apakah karhutla itu lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino atau sebenarnya lebih banyak karena ulah manusia? Dari Feral di Kairagi. Nah, pertanyaannya apakah karhutla itu lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino atau sebenarnya lebih banyak karena ulah manusia? Ya, mungkin ada yang lain biar ditampung sekaligus karena waktu kita sudah sangat singkat. Jadi silakan untuk Anda pendengar, pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di dialog Sulut Bicara untuk hari ini, silakan untuk Anda. Ya, oke. Ya, ini pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Aris Yunatas ya. Apakah karhutla itu lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino atau sebenarnya lebih banyak karena ulah manusia? Karena ada kedapatan ataupun yang terlihat ada beberapa lokasi ya di CCTV bahwa ada orang tertentu yang misalnya dengan sengaja membakar. Jadi kalau misalnya dari Arifandi, kita lanjut ya. Selamat pagi narasumber. Sulawesi Utara melimpah air lautnya. Apakah pemerintah tidak ada inisiatif ke depannya memanfaatkan air laut untuk diubah jadi air tawar seperti di daerah negara maju, seperti di negara Australia dan daerah Timur Tengah, memanfaatkan air laut untuk diubah jadi air tawar di saat air di sungai mengering. Ya, ya, kalau ya pertanyaan yang di pertama tadi silakan Pak Aris ya. Iya. Ya, baik. Saya kira musim kemarau dan El Nino saya kira ini memang posisinya sangat mudah ya kalau memang menyulut kebakaran. Sebenarnya
Tadi sudah disampaikan Pak Dhani bahwa sebenarnya kecil sekali kalau dari sisi faktor alam. Maksudnya bergesekan daun itu aja mungkin agak susah untuk menimbulkan api. Memang dari beberapa kejadian kebanyakan memang faktor disengaja oleh manusia. Misalkan memang secara sengaja membuka lahan secara biar mudah dan cepat itu dengan membakar. Itu biasanya yang sering terjadi, atau memang tidak sengaja membuang pautu rokok di areal yang memang sudah sangat kering dan memang disuruh sedikit langsung kebakar. Jadi memang kalau faktor alam seperti sekarang memang kecil. Kalau hanya dari faktor alam ya, tapi memang ada menyurutnya tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Iya. Baik, kalau pertanyaan yang tadi apakah air laut bisa diubah menjadi air tawar ya? Oke, silakan Pak siapa ya Pak Dhani yang bisa menjelaskan, atau Pak Aris lebih ke bidangnya, apakah air laut bisa diubah menjadi air tawar seperti negara-negara di luar ya Pak? Iya, silakan. Saya pikir kenapa sampai hari ini mungkin pemerintah belum berpikir sampai situ, karena ketersediaan air di wilayah kita atau di negara kita masih cukup banyak untuk digunakan oleh masyarakat, karena proses bagaimana mengolah air laut menjadi air tawar itu desalinasinya mungkin biayanya besar ya Pak, karena dia membutuhkan peralatan yang cukup mahal. Dan itu pun di wilayah kayak tadi yang disampaikan oleh penanya bahwa seperti yang tadi di Timur Tengah, karena memang di sana potensi sumber daya air tawarnya kurang. Jadi mereka memanfaatkan air laut untuk dijadikan air tawar melalui proses desalinasi. Kalau di wilayah kita Pak, Bu, sumber daya air kita masih banyak. Dan kemungkinan kecil dengan dampak El Nino ini sampai sungai besar itu bisa kering. Kalau sungai-sungai kecil itu yang masuk pada irigasi pertanian itu bisa mungkin kering. Tapi untuk sungai-sungai besar masih sulit untuk jadi kering. Baik, ini yang terakhir, bagaimana mekanisme pengawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lahan warga yang rentan akan karhutla, di mana mungkin tidak seimbang antara jumlah personil Polhut dengan luas wilayah. Terima kasih dari Jenri di Danau Wudu. Bagaimana mekanisme pengawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lahan warga yang rentan akan karhutla? Ini siapa yang akan menjawabnya, Pak Aris mungkin? Dinas Kehutanan ya, karena terkait dengan pengawasan teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Manggala Agni ya. Nanti itu sebenarnya yang bisa jawab. Mungkin ditambah dari Pak Dhani. Pada dasarnya mekanisme kawasan mungkin ini sudah disampaikan, ini ada di kewenangannya Dinas Kehutanan karena mereka adalah pemangku wilayah. Tapi pada dasarnya yang perlu kita sampaikan di sore hari ini supaya para pemirsa juga, para pendengar juga paham bahwa sebisa mungkin kita di saat kondisi seperti ini menghindari apa saja yang bisa memicu untuk terjadi kebakaran, misalnya puntung rokok atau orang datang ke kebun membakar, membuat makanan dengan api, tapi biasanya mereka pulang kebun sudah lupa dimatikan, masih ada sisa baranya, dan baranya itu yang ditiup api sampai ke rumput yang kering. Itu biasanya memang ada banyak kejadian kebakaran hutan ini faktor yang tidak disengaja. Ada faktor yang disengaja, ada yang tidak disengaja, tapi begitulah. Karena kondisi sekarang juga kemarau tinggi terus berangin kan. Ada kadang hasil bakaran tempat untuk membuat makanan kan itu malam ditiup angin itu masuk ke semak-semak, dan itu yang paling banyak terjadi kebakaran. Baik, narasumber ya, berhubung tinggal 1-2 menit lagi waktu kita. Jadi saya ke Pak Aris Yunatas SPMP sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Apa pesan dari BMKG sendiri untuk masyarakat menghadapi musim kekeringan ini agar jangan sampai terjadi karhutla, Pak? Silakan. Baik, saya kira kita sudah menghadapi musim puncak musim kemarau, Agustus September. Dan El Nino dalam satu sangat kuat. Saya kira pemerintah daerah dan masyarakat
dan instansi terkait bersama-sama, mari kita bersama berkolaborasi, bersinergi, memitigasi, meminimalisir kejadian bencana hidrometeorologi kering. Kami BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara siap membantu pemerintah daerah terkait dengan penetapan status siaga darurat untuk mempermudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat dari kekeringan, kebakaran lahan, atau mungkin juga gagal panen. Terima kasih. Iya, baik, secara singkat Pak Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda ya, bagaimana pihak BPD menghimbau ataupun pesan kepada masyarakat Sulawesi Utara menghadapi masa kering ini dan terhindar dari potensi karhutla, Pak. Silakan. Terima kasih. Pesan kami dari pemerintah provinsi kepada masyarakat supaya sebisa mungkin tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan atau membakar apa saja di halaman atau di kebun, karena itu dapat memicu kebakaran. Itu pun juga sesuai instruksi Mendagri yang sudah keluar baru-baru ini, instruksi Mendagri 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan kebencanaan dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Jadi dalam instruksi Mendagri itu adalah pelarangan dalam bentuk membakar apapun. Jadi disampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Dan disampaikan juga kepada masyarakat apabila melihat ada api yang terbentuk di kebun atau di lahan dimanapun, segera laporkan kepada pihak pemerintah, pemerintah desa, kelurahan atau kecamatan, supaya pemerintah lebih cepat dalam penanganan bagaimana memadamkan api tersebut. Dan disampaikan juga kepada masyarakat agar sebisa mungkin dalam kita menghadapi musim kemarau ini, karena kita berpotensi kekeringan, kesulitan air bersih, sebisa mungkin kita bijak dalam menggunakan air bersih, tidak melakukan air secara berlimpah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Iya, baik, terima kasih untuk kehadirannya di studio, untuk narasumber Bapak Aris Yunatas SPMP sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Dan juga untuk Bapak Dani Repi SIK sebagai Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulawesi Utara. Terima kasih atas kehadiran di studio yang sudah mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Saya Ika Rasono Momuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia